Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai tanggal 30 Oktober hingga 4 November 2021. Bersama saya, Vika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selama sepekan selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di minggu ketiga atau tepatnya tanggal 30 Oktober 2021, diawali dengan kegiatan menghadiri acara peresmian pemanfaatan Smartboard Minicart dan diskusi pemberdayaan masyarakat adat yang diselenggarakan secara hybrid oleh Mahkamah Konstitusi di Desa Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi, seluruh Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal MKM Guntur Hamzah, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Mentan mengatakan Sulawesi Selatan menjadi gerbang utama komoditas kelapa, jeruk, padi, dan jagung untuk memenuhi kebutuhan Indonesia bagian timur. Syahrul Yassin Limpo menambahkan sektor pertanian menjadi penting karena selama pandemi berlangsung selalu menjadi penopang pada perekonomian nasional. Desa adalah kekuatan. Kalau semua di desa ada dia punya kelapa, di semua di desa ada jeruknya, di semua desa padi dan jagungnya, jadi selesai republik ini minimal kita bertahan dengan COVID yang tidak jelas dan anomali cuaca yang pasti kita hadapi. Berikutnya catatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada tanggal 1 November 2021, Menteri Pertanian mengawali kegiatannya berikut ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga telur peternak mandiri, yakni dengan menyerap 1 juta butir telur ayam peternak UMKM atau setara 62,5 ton dari sejumlah peternak di Indonesia. Upaya ini merupakan langkah darurat yang ditetapkan untuk menyelamatkan peternak mandiri dengan skala UMKM yang harga telurnya mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Bertempat di pelataran Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara simbolis memberikan telur ayam sebanyak 30 ton kepada perwakilan ASN Kementerian Pertanian, pegawai keamanan, para pekerja di lingkup Kementerian Pertanian, serta berbagai pihak yang membutuhkan. Kemarin saya langsung cek berapa harga telur di beberapa daerah. Setelah intervensi kita lakukan, alhamdulillah secara bertahap dia naik. Kemarin saya cek 17.000, Pak. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Mentan mendorong lahan hutan menjadi kawasan agrowisata di Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan pertanian menuju kedaulatan pangan bersama kekuatan ingenious culture atau budaya daerah di Jawa Barat. Untuk itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan akan memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan bantuan melalui pengembangan pertanian melalui beberapa subsektor pertanian, terutama menghadapi anomali cuaca yang ekstrim agar dapat termanfaatkan oleh para petani dengan dukungan pemangku adat. Masih di tanggal yang sama, yakni pada tanggal 3 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatan pentingnya berikut ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada akhir rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat berkesempatan untuk meninjau secara langsung lahan petani milenial ke Cikalong Wetan, Bandung Barat. Di lokasi tersebut, Mentan Syahrul Yassin Limpo meminta petani milenial Viola Az-Zahra yang mengelola lahan pertanian dengan luas lahan 9 hektar tersebut untuk mengembangkan lebih banyak komoditas pertanian lainnya terkait dengan keuntungan produksi pertanian yang menguntungkan. Mentan menegaskan, banyak komoditas hortikultura yang dapat diusahakan dan menjanjikan di lahan tersebut. Pengelolaan mulai dari praproduksi, produksi, hingga pengelolaan pasca panennya. Kita beralih ke tanggal 4 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatan pentingnya sebagai berikut ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri acara pengembangan hilirisasi dan ekspor pangan lokal, sekaligus dilakukan pelepasan ekspor olahan singkong dan kopi di Surabaya. Dalam kunjungannya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus menggairahkan ekspor komoditas pertanian di tengah masa pandemi COVID-19 agar perekonomian nasional dan kesejahteraan petani semakin tangguh. Kali ini,
Olahan pangan singkong sebanyak 3,3 ton diekspor ke Korea Selatan dan kopi sebanyak 39,6 ton ke Mesir. Kita hadir hari ini Pak Dirjen, Bapak sekalian, Pak Sekda, bukan hanya untuk seremonial, tidak hanya memecah kendi, tidak hanya untuk mengatakan bahwa acara ini hebat. Kita hadir di sini untuk mengatakan kita punya komitmen untuk bangsa ini yang harus besok dan masa depan harus lebih baik dari apa yang telah kita lewati hari ini. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.